لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak ada yang tidak mungkin kita raih di dunia ini selama kita menyertainya dengan niat yang kuat, diiringi dengan usaha serta doa, termasuk impian kita untuk menjadi tamu Allah di tanah suci. Ya, dan dalam program Menuju Baitullah kali ini kita akan membahas bagaimana dan seberapa nikmatnya menjadi tamu Allah. Dan kembali bersama saya di sini yaitu Bapak Dr. Haji Alexander Alif Numan. Beliau adalah dosen dari Universitas Sultan Agung Semarang sekaligus dokter tentunya, dan juga wirausahawan juga ya, bisnis properti gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf lahir batin Bapak. Sama-sama, Mbak. Iya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan di sini insya Allah kita akan berbagi pengalaman begitu ya bagi para pemirsa TVRI Jawa Tengah, dan hadir juga istri tercinta yaitu Ibu Dr. Siti Zohrah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap cantik ya, dokter kecantikan soalnya. Gimana Ibu? Maaf lahir batin ya Ibu. Sama-sama Mbak Rika. Iya, mudik kemana Ibu? Ke Blora sama Purbalingga. Oh, Blora dan Purbalingga. Berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Harusnya ada oleh-oleh sate di sini ya. Insya Allah. Oke. Kita akan buka perbincangan kita hari ini. Tadi kita membahas tentang nikmatnya menjadi tamu Allah. Di episode sebelumnya kita sampai perjalanan umroh ke Madinah, begitu ya. Dan kita akan membahas rute umroh di Mekah dalam program kali ini. Dan sebelum kita membahas nikmatnya menjadi tamu Allah, begini Bapak, kalau dipikir-pikir begitu ya, sebenarnya orang banyak berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menuju Baitullah. Tetapi secara realitanya banyak orang-orang yang bukan memiliki pangkat, bukan memiliki jabatan di PNS ataupun di wira swasta, tapi bisa sampai ke Baitullah. Sebenarnya apa yang bisa membuat mereka ini dipanggil sama Allah padahal latar belakangnya dibanding yang lain-lain tidak memiliki gaji yang tetap begitu? Bagaimana nih Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa TVRI yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, bahwasanya memang inilah maksud panggilan Allah. Jadi ya memang bukan panggilan uang, bukan panggilan harta, bukan panggilan jabatan Mbak Rika, bukan panggilan tahta, atau bukan panggilan wanita juga ya. Jadi memang inilah panggilan Allah. Namanya panggilan Allah, urusannya ya dengan hati gitu ya. Tugas kita ini adalah bagaimana kita segera punya keinginan agar Allah tahu bahwa kita ini sudah benar-benar kepingin ke Baitullah. Hati kita sudah harus benar-benar ingin. Segeralah follow up dengan niat, segeralah follow up dengan ikhtiar yang diawali dengan doa. Setelah itu serahkan kepada Allah, Allah yang akan ngatur. Dan fakta yang berangkat itu subhanallah ada tukang beca yang pernah kita bahas di pertemuan pertama. Ada tukang kuli panggul, dari 15 panggul dia nguli, yang 10 untuk makan, yang 5 ditabung untuk haji, dan ternyata bisa berangkat. Allahu Akbar. Merinding saya Masya Allah. Makanya kayak beginilah bahwa kita harusnya memang benar-benar bisa melihat dengan mata hati. Jangan berkecil hati karena kita mungkin tidak punya gaji yang cukup, bahkan selalu defisit setiap tengah bulan sudah habis. Itu urusan yang berbeda ya. Yang terutama di sini adalah kaitannya dengan hati. Dengan hati. Ya, kembali ke tema hari ini Mbak Rika, melanjutkan tema yang kemarin. Ini Masya Allah, menjadi tamu Allah itu memang yang melayani itu Allah, yang menjamu itu Allah. Pasti karena yang menjamu itu yang maha kaya, yang maha murah, ya, yang maha kasih sayang, jamuannya luar biasa. Ya, kemarin kita sudah cerita pada waktu di Madinah, kita ketemu Rasul, kita ke Raudhah, kemudian kita mulailah keluar dari Madinah, ya, kita itu pamitan. hari keberapa itu kalau keluar dari Biasanya Madinah? kalau itu hari keempat ya. Hari keempat? Keempat, 3 hari kita di Madinah, hari keempat mulailah kita menuju ke Mekah. Kita udah siap-siap menggunakan baju ihram yang hanya 2 helai itu. Kemudian kita menuju ke Mekah.
pada saat itu kita mampir atau mikot di Bir Ali. Mikot itu adalah Jadi mikot itu ada dua, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot makani itu tempat yang dipakai untuk kita berniat ihram. Jadi niat ihram itu nggak sembarangan tempat, ada aturannya. Kalau dari Madinah lewatnya Bir Ali, Bir harus Ali mikot itu di situ masjid masjid. Bir Ali. Ya, kemudian kita mikot, ya kita mulai pakai baju ihram. Setelah itu kita masuk ke bis, ya. Di bis biasanya kita dibimbing untuk niat bareng. Oh. Ya, setelah kita berniat bareng, kemudian kita lantunkan talbiyah. Nah, ini subhanallah yang terasa sangat nikmat. Pada waktu itu kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Masya Allah, tidak setiap orang dipanggil. Kita merasa kita benar-benar sekarang ini dipanggil oleh Allah. Teringat kita ini siapa sih, ya Allah, kita ini hamba yang masih berlumur dosa. Tangan kita, kaki kita, badan kita ini kadang masih malas beribadah. Kita masih kurang ikhlas dalam beribadah. Kita masih ada sombongnya, ada takaburnya. Kok dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya? Ini ya Allah, ini nikmat yang Engkau sayang banget ya Rob sama aku gitu ya. Kita terasa sekali. Udah kayak gitu, kita udah kotor, hina gitu ya. Di hadapan Allah yang Maha Suci kita dipanggil. Masya Allah, di dalam bis itu kalau kita hayati betul lantunan talbiyah ini, Mbak, selalu kita bisa terenyuh ya. Kemudian air mata menetes bahagia. Ya Allah, itu kenikmatan lain ya. Saya saja yang hanya mendengar di sini, Ibu ya, bisa rasanya bisa merinding, terenyuh, terharu. Saya nggak membayangkan bagaimana saat ada di sana melantunkan itu, subhanallah. Ya Allah, duh. Inilah harus kita gunakan mata hati dengan lantunan yang penuh penghayatan dan tahu artinya, Mbak. Harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya nggak terasa. Begitu. Tapi kalau tahu artinya, ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu, Allahu Akbar. Kita kok dipanggil sama Allah sih? Teringat, ya Allah, orang tua saya sudah meninggal belum Engkau panggil. Tambah kita nangis, Masya Allah. Saudara-saudara kita sudah pada tua-tua belum dipanggil, tambah semakin kita nangis. Masya Allah, pada saat itulah kita benar-benar merasa nikmat ya. Oke, kemudian kita itu perjalanan itu agak jauh, Mbak, sampai Madinah itu kira-kira 5-6 jam, bahkan bisa 7 jam. Pada saat itu kadang kita selingi dengan talbiyah, bacaan tasbih, ya apapun lah, yang penting kita zikir kepada Allah. Ya. Terus kemudian kita masuk Mekah, masuk tanah suci. Ya, tanah yang disucikan oleh Allah. Kita sudah mulai melihat Masjidil Haram. Waduh, pada saat itu kita sudah mulai, Allahu Akbar, inilah Masjidil Haram yang selama ini kita hanya melihat di lukisan gitu ya, melihat di TV, tidak pernah melihat dengan mata kepala. Di sajadah kita sholat lihat Ka'bah. Iya, sajadah kita. Ini kita diizinkan Allah, mata kepala kita melihat Masjidil Haram yang begitu megah. Kita bangga sebagai umat Islam. Terus kemudian kita memasuki Masjidil Haram. Pada saat itu kita berhadapan dengan Ka'bah. Allah Akbar, pada saat itulah kenikmatan terasa. Pada saat kita melihat Ka'bah, kita benar-benar Allahu Akbar, inilah Ka'bah yang ternyata Ka'bah ini sudah dibuat ratusan ribu tahun sebelum bumi dibuat, sebelum manusia dibuat. Ya. Jadi pada saat itu Allah sudah membuatnya di Arsy ya. Jadi malaikat sudah mulai bertawaf. Kemudian di bumi dibuat lagi yang berbentuk Ka'bah. Kemudian makhluk Allah yang di bumi diminta untuk tawaf. Kita diizinkan untuk melihat Ka'bah ya, dengan mata yang masih sehat, badan yang masih muda, ya tenaga yang masih kuat. Kaki ini serasa merinding menginjak tanah suci Baitullah itu, Mbak. Allahu Akbar. Pada saat itu kita merasakan kenikmatan lagi ya. Oke, kemudian kita masuk tawaf. Tawaf, kemudian kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apa makna tawaf ini? Sebenarnya makna tawaf ini kalau kita lihat sejarahnya dari Nabi Adam,
itu beliau itu pada saat itu memang sudah diperintahkan Allah untuk tawaf. Dan semua nabi itu sebenarnya haji semua, Mbak. Begitu? Semua haji dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Ya. Contohnya? Contohnya pada saat Nabi Adam itu diturunkan ke bumi sebelum bertemu dengan Siti Hawa, beliau diperintahkan untuk haji. Konon ceritanya hajinya Nabi Adam itu kurang lebih sekitar 700 kali. Umrohnya 300 kali. Dengan cara yang berbeda. Iya. Ya. Tetapi pada saat beliau itu berhaji dan tawaf, selalu Jibril menyampaikan kamu berdoa di multazam. Multazam itu jarak antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Padahal waktu itu masih di surga dan belum udah turun. Oh, sudah turun. Udah turun di bumi. Udah turun di bumi. Sudah pisah dengan Siti Hawa. Beliau karena merasa bersalah, tawaf itu setiap saat, setiap waktu. Ya, 100 tahun beliau tawaf sebelum ketemu Siti Hawa. Nah, pada saat sampai di multazam itulah si malaikat Jibril tanya kepada Nabi Adam, apa yang kamu lakukan pada saat kamu tawaf? Sebaiknya kamu minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Kemudian Nabi Adam minta ampun dan Allah menjawab di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 37 jelas sekali. Innahu tawwabur rahim. Allah itu maha memberikan, maha mengampuni dosa hambanya, maha menerima taubat. Ya, maha menerima taubat. Lah pada saat itu Nabi Adam dijanjikan diampuni. Kemudian Nabi Adam juga tanya, bagaimana dengan anak cucu saya? Anak cucu saya bagaimana? Kalau anak cucumu minta ampun di sini, juga akan saya ampuni. Itulah yang menjadi sebab musababnya kenapa para jemaah haji, jemaah umrah itu diampuni dosanya. Memang tujuannya tawaf itu sesuai dengan pada saat Nabi Adam untuk bertobat kepada Allah. Jadi bukan hanya berkeliling saja. Nah, itu fikihnya memang harus muter 7 kali. Tetapi tujuannya pada saat itu kita ingat semua dosa kita. Subhanallah, Mbak, pada saat kita tawaf, kita melihat Ka'bah. Kemudian kita ingat semua dosa-dosa kita mintakan ampun kepada Allah. Siapa yang nggak nangis, Mbak? Dosa kita begitu banyak, mulai dari kecil kita berani dengan orang tua, kita pernah menyakiti istri kita atau suami kita, atau kita punya menyakiti tetangga kita, semua kebayang semua. Kita pernah korupsi, kita pernah macam-macam berdosa, semua kebayang semua. Itu menambah kita haru dan kemudian pastilah kita meneteskan air mata sambil kita muter, sambil baca apapun boleh. Tasbih, tahmid, istighfar, semua boleh. Tapi tujuan utamanya tawaf ini adalah taubat. Ya, karena janji Allah melalui Nabi Adam itu, cucuku, anakmu, ya, anakmu Nabi Adam, cucumu Nabi Adam, semua kalau minta ampun di sini diampuni oleh Allah. Al-Baqarah ayat 37. Dan itu yang menjadi penyemangat para tamu Allah untuk selalu berkunjung dan berkunjung. Tidak pernah putus. Dan itu tawaf itu tidak pernah putus sepanjang masa, tanpa jeda 1 detik pun, kecuali adzan sholat baru dia istirahat sebentar, setelah itu tawaf lagi. Terus seperti terus. Bahkan ini kita punya gambarnya, Mbak. Jadi pada saat kita kemarin di tanggal 20 Agustus umrah bersama PT Armina, ini ada gambarnya yang sempat saya ambil untuk oleh-oleh dan untuk kenang-kenangan. Gambar saat tawaf? Gambar pada saat jamaah tawaf, bukan saya yang nyuting ini, Mbak. Ya, bisa kita lihat di monitor, pemirsa, para jamaah sedang bertawaf ini ya. Dan ini terdiri dari hamba-hamba Allah dari seluruh dunia. Dan inilah kuasa ilahi. Tidak mungkin ada seluruh penjuru dunia hadir di sini tanpa ada intervensi ilahi. Dan ini hanya satu-satunya di bumi, Mbak. Satu-satunya di bumi. Tidak ada di bumi manapun. Ya, orang berkeliling tawaf tanpa jeda sepanjang masa, tidak pernah surut, 1 detik pun tidak pernah berhenti, hanya terjadi di Mekah. Apa kita ini nggak ngeh dengan kebesaran Allah, sehingga mantap iman kita. Begitu melihat bukti-bukti kebesaran Allah, kita semakin mantap. Dan kita juga berpikir melihat Ka'bah di zaman sekarang ini, kita tinggal merasakan nikmatnya dibandingkan dengan perjuangan dari nabi-nabi terdahulu, apalagi Nabi Muhammad SAW mengorbankan harta, benda, istri, begitu ya Bu ya. Kita tinggal menjalankan ini kok masih berat gitu ya. Aduh, rasanya malu sekali. Dan ibu berangkat umroh atau haji dengan bapak itu pertama umroh atau haji? Haji tahun 2006. Bagaimana Ibu nikmatnya
berpasangan dengan suami tercinta dan menuju ke Baitullah, bagaimana bisa diceritakan bagi para pemirsa di sini? Ya, subhanallah Mbak Rika. Saking banyaknya nikmat yang kita rasakan ya sebagai pasangan suami istri, tentunya pemirsa Mbak Rika juga mungkin kepengen juga berangkat sama suami ya, pasangan kita. Itu nikmatnya banyak dan luar biasa. Seperti yang pernah edisi kemarin kita bicarakan, dari awalnya kita sudah meninggalkan keluarga kita, anak kita, sampai di sana itu Allah benar-benar menjamu kita. Sampai di sana kok dilalah ya, istilah Jawanya itu, kita benar-benar dihusukkan oleh Allah. Ibadah tuh sangat husyuk, sampai kadang nggak inget nggak kepikiran di rumah, karena kata memang sudah, ya Allah, kita berangkat ke sana, aku titipkan anak-anak kita ke Engkau ya Allah gitu. Jadi ada doanya yang ada kita doanya, panjatkan. memang kita sudah mantap meninggalkan semua yang ada di rumah, kita titipkan ke Allah, dan nyampe sana pun kita alhamdulillah khusyuk. Begitu. Khusyuk sekali. Dan itu baru pertamanya ya kita merasakan nikmat kehusyuan ibadah. Belum nikmat yang lain, yaitu sampai di sana tuh kita dari hotel berangkat ke Masjidil Haram itu berdua dengan suami, bergandengan istilahnya. Yang mungkin kita jarang melakukan di Indonesia ya, di rumah istilahnya kita jarang, belum tentu kita bisa sholat jamaah setiap waktu atau pergi berdua karena kesibukan masing-masing. Kita jalan dari hotel ke Masjidil Haram tuh sudah nikmat sekali, ya Allah, kita merasa seperti pengantin baru mungkin ya. Ini benar-benar nikmat rumah tangga yang luar biasa yang sebelumnya kita nggak jarang merasakan. Sampai di Masjidil Haram pun kita sholat jamaah, nikmatnya juga luar biasa karena kita juga jarang untuk jamaah bersama tuh, paling hanya berapa waktu aja, maghrib, isya, subuh ya, duhur, asar kita udah nggak ketemu, sibuk sendiri-sendiri begitu ya. Itu udah, ya Allah, subhanallah, ini benar-benar saya merasakan kenikmatan rumah tangga keluarga yang subhanallah, ya Allah, saya terima kasih keluarga saya sudah diutuhkan dan diizinkan untuk datang ke sini berdua dengan suami. Setelah itu, dan saat melihat Ka'bah pun kita memanjatkan, ya Allah, izinkanlah anak cucu kami juga untuk datang ke sini, merasakan apa yang kita rasakan, sebagai istilahnya apa, keinginan kita, doa kita kepada keluarga kita dan orang tua kita. Merasakan itu, nikmatnya benar-benar ibadah di sana. Waduh, pasti para pemirsa juga ingin merasakan nikmatnya seperti Ibu dan Bapak Alex di sini, begitu ya, sampai katanya serasa kayak mungkin bulan madu gitu ya. Iya, betul. Kita merasakan nikmatnya rumah tangga di sana, dekat sama Allah, mendekat kepada Allah, itu nikmat yang sangat ujiannya luar biasa. juga berat, Mbak. Oh, ada ujiannya? Ujiannya juga berat. Ada ujiannya, Ibu? Tetap ada. Maksudnya ujian seperti iya, apa? istilahnya romantikanya kita lagi di sana, tapi itu kembali lagi kita tergantung mensikapinya gimana. Karena jadi semua, ada, maksudnya ujian itu perselisihan atau bagaimana? bisa, karena di sana itu rawan sekali terjadi perselisihan ya. Begitu ya? Karena kan dengan berbagai kondisi yang kadang kredit di sana berdasar-desakan, terus kadang salah paham, kayak gitu, kalau kita nggak benar mensikapinya itu rawan terjadi konflik. Tapi kalau kita sebenarnya benar mensikapinya, insya Allah sebenarnya justru itu kenikmatan kalau kita bisa melewati ujian. Mungkin di benak para pemirsa, karena berpikirnya kita lagi di tanah suci, nggak boleh ngomong, nggak boleh marah, berpikirnya akan smooth aja ya, lancar. Iya, Ternyata dalam realitanya ada juga yang buat kita sebel, mungkin gitu ya, Ibu ya. Tapi justru kalau kita mensikapinya dengan benar, justru kalau kita melewati ujian itu dengan ikhlas, sabar, itu satu kenikmatan juga. Jadi kenikmatan itu bisa didapat kalau kita tuh bisa melewati ujian-ujian dari Allah itu. Begitu. Baik, itu tadi ya, mungkin para pemirsa di rumah ini sudah berangan-angan, sudah bermimpi, sudah ingin ini Pak Alex mendengarkan penuturan dari Ibu Alex. Baik, kita sambung lagi dengan tadi. Ya, jadi pada saat tawaf itu, Mbak, sekaligus mata kita kalau menengok ke kiri itu lihat Ka'bah, kemudian menengok ke kanan yang lantai 2 itu, Mbak, ngelihat Masya Allah, tamu Allah yang didorong pakai kursi roda. Pada saat itulah kita juga merasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah sekarang ini kita tawaf dengan kaki kita yang masih kuat, tenaga kita yang masih kuat, umur yang masih muda, nafas yang masih panjang, nggak ngos-ngosan. Itu yang di atas didorong, nafasnya ngos-ngosan, tenaganya nggak kuat. Nikmatnya sudah berbeda dengan kita, syukur lagi, alhamdulillah. Kiri nikmat, kanan nikmat, syukur gitu ya. Kemudian desak-desakan itu, Mbak, kesannya kan nggak enak ya, sumpek,
bau keringet gitu ya, nggak nyaman. Apalagi yang datang juga tinggi-tinggi ya Wah, Pak ya. tinggi-tinggi semua kebanyakan. Kita paling kecil biasanya ya. Nah, kiri itu orang Afrika tinggi, misalnya kanan itu orang Turki tinggi juga, depan itu orang Afghanistan, belakang orang Pakistan misalnya, semua tinggi-tinggi semua. Dan keringetan. Nah, keringetan pasti karena dia kan tawaf kan muter Mbak, mesti keluar keringat. Dan baunya kalau kita hanya dengan menggunakan lahiriah ya bau nggak enak ya. Tapi pada saat kita menggunakan mata hati, kiri kena desakan orang, masya Allah, ini sebelah orang Turki misalnya, ini Afrika, ini orang mana-mana datang seperti ini nggak mungkin tanpa sebab. Yeah. Baik, iya, dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan ini, namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Iya, pemirsa, kembali dalam program Menuju Baitullah dan masih ditemani oleh Bapak Dr. Alex dan juga Ibu Dr. Siti di sini. Dan tadi kita membahas bagaimana nikmatnya ketika kita bertawaf, yang ternyata bukan hanya berkeliling, bukan hanya mengelilingi Ka'bah saja, tetapi itu adalah bagaimana kita bisa memperoleh dan memanjatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Iya, dan tadi ini Pak, saya masih penasaran sama Ibu. Jadi tadi saya pikirin terus ya. Tadi kan Ibu cerita bahwa di Tanah Suci pun itu tidak menutup kemungkinan kita bisa berselisih dengan suami kita, dan caranya adalah dengan sabar serta ikhlas. Saya masih kepikiran ini, apa sih Bu yang bisa menimbulkan perselisihan? Kan yang kita lakukan adalah kegiatan ibadah begitu. Bisa dikasih contoh mungkin untuk para pemirsa ini? Kalau di sana kan memang segalanya itu beda ya kondisinya sama di Indonesia. Dari mulai cuacanya sudah ekstrim, kondisinya crowded, banyak orang berdesakan. Kita juga secara sana aktivitas fisik kan juga ada, jadi capek gitu. Itu semuanya kan memicu kalau emosi, gampang emosi. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bisa mensikapinya dengan baik, insya Allah sebenarnya itu ujian-ujian itu bisa dilalui dan itu suatu kenikmatan juga. Oke, nanti kita akan iniin contohnya ya Ibu ya, apa sih yang buat jadi emosi itu. Halo, assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam Iya. wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Muhammad Rahman di Semarang, Mbak. Muhammad Rahman di Semarang. Iya, silahkan. Ingin tanya saja kepada Dokter Alex, Mbak. Monggo. Apa kiat-kiat kita, Mbak, supaya bisa secepatnya bisa berkunjung menjadi tamu Allah? Oke. Yang pertama, yang kedua, yang saya ingin tanyakan, bolehkah kita berangkat haji atau umroh ini, kondisi kita ini masih memiliki utang piutang begitu? Oke. Baik. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rahman di Semarang begitu ya. Iya. Pak Rahman, saya menjawab berdasarkan fakta, bukan teori. Dan alhamdulillah yang saya sampaikan ini yang sudah saya alami. Jadi insya Allah sangat bisa dipercaya. Bukan kata orang ya, bukan katanya. Ya, jadi bukan untuk riak, murni saya ingin cerita kebesaran Allah yang kebetulan terjadi di saya. Alhamdulillah saya diizinkan Allah dipanggil ke Baitullah 9 kali. Dan semua itu hampir tidak pakai uang. Untuk itulah saya kepengen share kepada jamaah bahwa bukan uang, sekali lagi bukan uang, yang terpenting hati. Segera ingin Pak, itu nomor satu. Segera ingin, tapi inginnya yang tulus, bukan karena gengsi, bukan karena memperbaiki status sosial, bukan, tapi murni karena Allah ingin. Kemudian segera niat dan ikhtiar, diawali doa, dan segera ikhtiar apapun Pak. Ya, segera ikhtiar apapun, bisa lewat Armina. Armina ini salah satu biro travel yang sudah berdiri tahun 90 dan mulai tahun 2008 menggunakan sistem yang baru. Jamaah yang tidak punya uang cash bisa ngangsur, yang tidak bisa ngangsur bisa mengajak teman saudara, ibu, bapak, tetangga untuk bareng-bareng umroh. Dengan ajakan itulah kita digaji oleh Allah melalui Armina. Jadi niatnya kita ini menjadi karyawannya Allah, mengajak hamba Allah untuk beribadah di jalan Allah, nanti yang gaji Allah. Pasti gaji Allah lebih tinggi, dan insya Allah lah gaji ini yang bisa kita pakai untuk berangkat ke Baitullah. Begitu ya? Jadi dengan Armina kita bisa menuju Baitullah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi seperti yang selama ini kita pikirkan begitu. Jadi, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kalau kita nggak mau keluar uang sama sekali misalnya, nggak mau keluar uang sama sekali. Saya juga seperti itu Pak, saya nggak mau keluar uang sama sekali. Saya ingin mendapatkan rezeki dari Allah yang khusus untuk berangkat umrah atau haji ini. Kemudian kita mengajak 10 orang aja untuk DP 3,5 juta umroh ya. Kita nggak pakai uang sama sekali, kita mengajak orang 10 orang untuk DP umroh 3,5 juta, maka kita berangkat.
Jadi kita nggak DP nih berarti ya? Kita nggak DP sama sekali. Kita nggak DP, sebenarnya harus ada DP-nya juga. Boleh. Kalau kita DP 3,5 juta. Pakai DP 3,5 ngajak 8 orang. Hanya 8 orang. 8 Tapi orang. kalau kita free sama sekali, nggak pakai uang, kita ngajak 10 orang. 10 orang. Nah, orang-orang tuh banyak berpikiran, apa bener sih ada biro perjalanan yang nggak pakai uang, cuman ngajak-ngajak tok? Ini bisa berangkat. Gimana nih Pak Alex menjawabnya? Sama saya juga awalnya ragu ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah diizinkan Allah melalui Armina tanggal 20 Agustus umroh Ramadan. Saya baru 1 bulan ikut Armina. Niat saya satu, saya ingin ke Baitullah dan mengajak teman-teman keluarga ke Baitullah. Masalah gaji dari Allah terserah Allah. Ya, alhamdulillah, biidznillah atas izin Allah saya dimampukan Allah untuk berangkat 1 bulan, mungkin tercepat yang ada di Armina selama hanya ini. 1 bulan daftar. 1 bulan daftar, saya mengajak tamu-tamu Allah, calon tamu Allah, sehingga Allah ridho, saya mendapat 20 jamaah, kita berangkat. Begitu, tapi ada juga yang berpikiran bahwa kalau orang yang tidak pandai untuk mengajak orang, begitu takut untuk ikut Armina, bagaimana Bapak Alex? Padahal sebenarnya banyak sih ya yang pingin ke Tanah Suci ya Pak ya. Makanya Mbak, inilah kalau kita menggunakan kekuatan hanya hitungan manusiawi saja. Ada Allah yang maha mengatur, yang maha kuat, yang maha pinter. Kita libatkan. Ya, Allah itu maha mengatur. Kita libatkan dengan cara apa? Awali dengan doa. Niat karena Allah, awali dengan doa. Ya sudah, ini klop. Ini melibatkan Allah semua. Yang tadinya kita nggak mampu, kita jadi mampu. Yang tadinya nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Gitu. Buktinya saya sendiri, Masya Allah, saya juga nggak bisa ngomong tadinya itu. Tapi biidznillah, karena saya niat tulus, ingin share, ingin menyampaikan kebesaran Allah, ingin mengajak dalam kebaikan ibadah, saya dimampukan untuk ngomong sekarang ini. Bisa ketemu para pemirsa di sini. Bisa ketemu. Dan PT Armina ini sudah berdiri sejak tahun 90. Tahun 90, berarti pengalamannya sudah 20 tahun. Logikanya Mbak, kalau menyakiti jamaah atau kalau tidak bagus pelayanannya, enggak nyampe umur 21 tahun itu Mbak. Udah ditutup sama pemerintah. Udah ditutup, udah dikomplain sama jamaah, udah diprotes, udah macam-macam. Jadi ini subhanallah, Armina itu inovasi yang luar biasa. Oke lah, kita jangan terus-menerus gontok-gontokan pro kontra, enggak usah, ini tujuannya ibadah, enggak ada yang dirugikan sama sekali kok. Ayo jalan terus, kita ibadah dan ibadah, tidak ada lain. Begitu. Namun ada juga pandangan dari banyak orang yang kita keluarkan saja di sini, begitu Pak Alex ya. Oke, ada telepon juga, kita terima saja di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Indra. Bapak Indra di Kudus. Di Kudus, ya. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang semangat. Semangat ya Bapak ya. Monggo. Ya, saya mau Pak Alex, ini saya mau berangkat ke umroh orang. Jadwalnya kapan berangkatnya dan berapa? Umrohnya kapan dan apa Pak? Pertanyaan kedua Pak? Berapa lama di sananya? Gitu. Oh, berapa lama di sananya? Bapak mau mengumrohkan orang lain atau Bapak sendiri? Saya sama istri. Bapak. Saya. Baik, iya. Terima kasih Bapak Indra di Kudus, akan segera dijawab oleh Bapak Alex. Monggo Bapak. Oh iya Bapak, jadi untuk sementara ini umroh libur dulu Pak. Ini jadi musim haji. Syawal itu mulai musim haji, dimulai aktivitas haji mulai Syawal ya. Jadi mulai aktif lagi nanti umroh biasanya sekitar akhir Februari Bapak. Jadi kalau Bapak mau umroh lewat Armina, sekarang ini DP, kalau mau pasti langsung booking seat $300, kemudian sudah bisa dipastikan kapannya. Ya, tapi yang kalau terdekat Pak Alex? Februari yang paling dekat. Tapi saya dengar Armina ini subhanallah Februari udah full. Jadi kemungkinan Maret kalau melalui Armina. Dan insya Allah Pak, saya bisa matur di sini, pelayanannya sangat bagus, profesional, hotelnya juga bagus. Jadi insya Allah tidak mengecewakan. Begitu. Jadi ini pengalaman pribadi Bapak Alex begitu ya, karena kita mungkin berpikiran bahwa umroh ini nggak pakai uang, cuma ngajak aja saudara, tetangga, teman kita, gimana pelayanannya gitu kan? Ternyata subhanallah pelayanannya sangat bagus. Ya ibarat orang dia sudah sangat berpengalaman ya. Ibarat guru, dia udah guru besar ya, udah 21 tahun ya. Jadi itu memang benar-benar sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi pelayanan, mempengaruhi sistem yang sudah dijalankan. Jadi mereka setiap bagian itu ada personnya, ada yang bertanggung jawab. Jadi sangat profesional. Jadi tidak overlap, tidak tumpang tindih ya. Jadi benar-benar saya salut sama Armina. Jadi monggo lah kita sama-sama ke Baitullah dengan cara yang tidak memberatkan, dan bahkan ini
caranya cara yang sangat halal karena sudah ada sertifikasi MUI. Ada sertifikasi Iya, MUI. sertifikasi MUI sudah ada, jadi nggak usah ragu lagi. Segera melangkah, nggak usah banyak pikir, ya. Segera melangkah, segera ikhtiari. Insya Allah nanti kita Februari atau Maret kita berangkat bareng. Begitu. Anggap Iya. saja kita menjadi karyawan. Biasanya kita menggunakan biro jasa untuk akhirnya diberangkatkan ke tanah suci. Anggap saja ini kita juga harus dapat ini juga ya, harus dapat manfaat begitu ya Pak Alex ya. Jadi manfaat yang lain ini benar-benar menumbuhkan perekonomian masyarakat Islam terutama ya. Jadi tidak hanya manfaat ibadah, tapi otomatis kalau kita niatnya ibadah, dunianya dapat. Begitu. Otomatis ya. Tapi kalau kita niatnya duniawi saja, ibadahnya nggak diniatin, Allahnya dihilangin, ya kita dapat dunia ini dengan cara berdarah-darah dan tidak berkah. Begitu. Iya. Jadi kesempatan dari Armina yang diberikan pada kita ini digunakan sebaik-baiknya begitu ya Bapak, supaya kita Sebaik-baiknya. bisa jadi tamu Allah, nggak cuma mimpi aja gitu kan. Bener Mbak, nggak mimpi. Karena apa? 15.000 jamaah di tahun 2011 ini sudah diberangkatkan Armina. 15.000 jamaah. Segeralah kita menyusul ya ke 16.000-nya atau ke 17.000-nya. Jadi sudah tidak usah ragu lagi. Begitu. Masalah ada persaingan, ada pro kontra itu biasa dalam hidup, Biasa. enggak masalah. Yang penting kita niat tulus, ikhlas Ikhlas. untuk menjadi tamu Allah. Ya, dan tetap hati-hati karena sekarang PT-PT yang seperti itu juga banyak. Lihat, cek and recheck dulu di Depak. Ya, Armina sudah jelas di Depak itu ada. Silahkan bisa dicek atau di website ya. Di Armina itu klik aja Armina Reka Perdana, keluar semua tentang Armina. Jadi Bisa dicek. hati-hati, hati-hati banget Mbak. Sekarang ini penipuan banyak. Iya. Ya, saya pernah dengar di Semarang ini ada salah satu PT yang ada di Baitur Rahman, Iya. ya sudah mengumpulkan jamaah haji plus, tiba-tiba sudah mengumpulkan uang banyak, tiba-tiba geblas hilang. Masya Allah. Nah, di Blora juga gitu. Astagfirullahaladzim. Baik. Iya, kita akan bahas lagi, Bapak. Ada penelpon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bapak. Oh, Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Suriah dari Karanganyar. Iya, Ibu Surya ya. Ya, Silahkan Ibu. saya tanya, Monggo. kalau umroh itu uangnya berapa jumlahnya kalau cash? Oh, kalau tunai begitu ya. Ya, Baik, itu saja Ibu. ya. Terima sudah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi genit-genitan nih. Mbak, Gimana Bapak? sebelum saya lupa ya, Iya. tadi ada pertanyaan sangat menarik. Punya hutang boleh nggak umroh? Nah ini penting sekali. Ada banyak pemahaman bahwa kalau kita masih punya hutang, nantilah nunggu hutangnya lunas. Iya. Ya sementara di dalil manapun nggak ada. Syarat haji itu Islam, balik, berakal, ya, mampu. Tidak ada tidak punya hutang, tidak ada. Iya. Ya, jadi justru itulah saya ngalamin sendiri, Mbak. Saya juga masih punya hutang dan mungkin jamaah yang lain juga sama. Tapi justru itulah begitu kita punya niat dan kita masih punya utang, Allah memanggil kita dan itu kita luar biasa. Di mata Allah. Di mata Allah luar biasa, masih punya hutang kok mikir aku gitu loh. Iya, Makanya Allah segera memanggil. Dan itu ibaratnya gini, Rasulullah dulu pada saat Isra Mi'raj, dia pada saat ada masalah besar, diancam mau dibunuh, kemudian Allah menghibur dengan Isra wal Mi'raj, memantapkan mental beliau. Sama dengan kita yang masih hutang, masih banyak tanggungan, kita sudah ingin ke Baitullah, minta sama Allah, dikabulkan sama Allah. Lah ini kita dihibur sama Allah, di servis yang luar biasa lah, lagi repot kok dimampukan untuk umroh, ini kan luar biasa ya. Kalau orang mampu, duitnya banyak, umroh itu biasa. Biasa. Kalau banyak utang, nabung aja susah. Tahu-tahu kok ya ketemu sama Allah gitu di rumah Allah. Wah, Itulah kuasa Allah ya, itulah kuasa Allah. Pertanyaan yang tadi berapa? Kalau di Armina Februari ini sekitar 15.400.000. 15.400.000 itu hotelnya bintang 4 dan sangat dekat dengan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jadi riwa-riwinya dekat. Berapa hari? Itu 9 hari ya, pertanyaan tadi juga ya. 9 hari. 9 hari. Jadi ideal. Kita masih kangen, Iya. tapi pekerjaan di rumah juga nggak terbengkelai. Iya. Jadi ideal lah, ideal di sana dan di sini gitu ya. Begitu. Jadi kita benar-benar masih kangen, Mbak. Jadi pulang itu rasanya ya Allah, kalau ada kesempatan lagi bulan depan berangkat kayaknya masih mau gitu ya. Nah mungkin Pak Alex, yang jadi pertanyaan, kalau kita mendapatkan keistimewaan dengan mengajak teman saudara tetangga kita untuk umroh, kita nggak pakai uang nih, tapi bagaimana dengan orang-orang yang membayar cash? Apakah mereka juga bagi saudara-saudaranya mendapatkan potongan kalau ngajak suami ini? Iya. Tetap nggak berlaku begitu kalau Tetap. bayar Jadi cash? kalau kita mengajak hamba Allah yang cash, kita juga sama perlakuannya, nggak ada beda. Kita tetap mendapat gaji dari Allah ya. Saya mengistilahkan ini gaji dari Allah lewat Armina. Karena kita sudah ikrar, kita ini
menjadi karyawannya Allah. Kalau kita menjadi karyawannya orang, gajinya ya segitu-gitunya. Tapi kalau kita jadi karyawannya Allah, gajinya itu bisa lewat Armina, bisa lewat yang lain, ya, bisa lewat properti, bisa lewat macam-macam yang bisa menghantarkan kita ke Baitullah. Ya, jadi enak lah kalau kita kerja sama Allah itu enak. Jadi misalnya kita ngajak nggak berhasil, udah bernilai ibadah. Kita keluar uang jadi ibadah. Baik, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak ya. Tentunya banyak yang masih penasaran dengan Armina ini. Namun sebelumnya kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iya, kembali bersama kami di sini dalam program Menuju Baitullah dan masih bersama Bapak Dr. Alex dan juga Ibu Dr. Siti di sini, dan kita akan berbagi pengalaman. Tadi kita berbagi pengalaman mengenai nikmatnya menjadi tamu Allah, dan kita akan berbagi pengalaman bagaimana mewujudkan impian kita untuk bisa menuju Baitullah, dan PT Armina menjadi jawabannya. Dan Bapak Alex sendiri bulan Ramadan kemarin telah betul-betul merasakan sendiri bagaimana pelayanan dari PT Armina yang memberikan kemudahan, tidak memakai uang sama sekali, hanya mengajak teman, saudara, tetangga, bisa langsung ke sana. Bahkan Pak Alex dulu punya pengalaman waktu ditawarin Armina ini sempat tidak percaya begitu ya Pak ya? Saya benar-benar nggak percaya karena memang waktu itu yang nawarin saya tanya macam-macam, nggak bisa jawab. Akhirnya percaya gara-gara apa? Saya gara-gara waktu umroh 20 Juni itu, saya di Jeddah itu ketemu pada saat masuk imigrasi, ketemu banyak orang Armina. Kemudian di Medina satu hotel, saya mulai terbelalak itu Mbak. Ini ada pesan khusus dari Ilahi terhadap saya terkait Armina. Di Mekah ketemu lagi, Masya Allah, ya sudah, begitu ketemu ketiga, saya mantap, ini ada pesan Ilahi yang semakin jelas. Begitu langsung mantap kita di Usnudon. Kemudian langsung bergabung. Baik, iya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Barokah di Purwodadi. Bapak Barokah di Purwodadi. Silakan Bapak. Oke. Mau tanya sama Pak Dr. Alex. Monggo. Halo, assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam Pak. Oke. Ini mau saya mau tanya. Ya monggo Bapak. Doa agar pengen cepat naik haji Pak. Doa agar pengen cepat naik haji. Iya, itu saja? Iya. Baik. Ya, sebelum Bapak Alex menjawabnya, silahkan menyiapkan kertas dan pulpen. Ini bisa dicatat. Saya juga siap-siap nyatet ini Pak ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Monggo Bapak Alex. Iya, Bapak, ini doa penting sekali sebagai awal dari ikhtiar yang membuktikan kita ini melibatkan Allah. Jangan kita pakai tenaga kita sendiri, manusia itu lemah. Ya, doanya Pak mau dicatat. Allahumma balighna ziyarota Makkah wal Madinah. Ya. Artinya Bapak? Ya Allah, sampaikanlah kita ya pada ziarah di Makkah dan Madinah, tentunya haji dan umroh. Sampaikanlah kita pada ziarah Makkah dan Madinah. Ya, bagi para pemirsa mungkin bisa diulang lagi Pak Alex. Allahumma balighna ziyarota Makkah wal Madinah. Dan ini ironis sekali, banyak yang saudara-saudara kita ini tidak pernah minta kepada Allah untuk bisa disegerakan, padahal ini rukun. Aneh ya, sama dengan sholat, sama dengan yang lain. Harusnya kita sedih, gelisah, belum sholat itu kita rasanya kayak apa sih? Masya Allah, nggak karu-karuan gitu kan. Kita kok nggak pernah, katanya kan haji itu wajib bagi yang mampu ya. Kenapa kita nggak minta sama Allah segera dimampukan? Dalam doa kita coba setelah kita sholat, ada nggak itu dipanjatkan? 95% pasien-pasien yang pernah saya tanya, kebetulan saya observasinya lewat pasien, itu tidak pernah dimintakan ke Allah. Dari situlah Mbak, saya termotivasi ingin menyadarkan kepada hamba-hamba Allah agar itu segera dimintakan. Jangan karena kita ngerasa belum mampu ya gak mampu terus, nanti sampai nggak mampu terus ya. Bahkan kadang dipikirkan aja enggak. Saya ada nih satu temennya, anaknya jamaah yang kemarin berangkat umroh. Pak Alex, tolong itu dimotivasi anak saya. Dia itu kalau setiap saya tanya, segeralah berhaji, segeralah berumroh. Nanti Bu, aku lagi mau bikin rumah dulu. Setelah aku bikin rumah baru aku berangkat. Nanti hati-hati. Mobilku ganti. Nah, hati-hati Mbak, Allah dikalahkan sama rumah. Ya, Allah dikalahkan sama rumah, Allah kecewa Mbak. Nanti rumah itu jadi nggak berkah.
ya. Begitu ya Pak. Mikir aja kok nggak mau, kenapa sih? Loh, ya segera dipikir gitu loh. Ya segera di follow up, segera dimintakan. Nanti insya Allah rumah jadi, haji jadi, Mbak. Uang kita doa ya nggak bayar Nggak gitu bayar, ya. nggak ada ruginya. Begitu. Iya. Tapi memang ya Ibu Alex, kadang kita kalau misalnya puasa Ramadan sebagai perempuan, ketika kita maaf datang bulan begitu ya, rasanya tuh kayak gelo. Iya. Sebenarnya kita nggak boleh kan ngerasa gitu, tapi oh yang lain puasa kok kita nggak puasa. Begitu juga harusnya kita kalau berpikir orang haji begitu ya Iya, Bu ya. sama, berat maksudnya istilahnya apa, eman gitu istilahnya. Eman kalau kita nggak puasa tuh eman, sama juga dengan haji kita kok eman banget kalau bisa belum berangkat ke sana. Jadi sudah nikmat menyempurnakan Islam kita, ada dengan cara yang nggak pakai uang. Lah kok masih nggak gereng, itu tuh Nggak aneh ada gitu loh, alasan. Mbak. Ini udah nggak ada alasan nih Pak Nggak Alex. ada alasan. Sekarang juga segera ingin ya, segera kita mikir ke Baitullah, segera kita niat dan segera ikhtiar. Begitu. Iya. Baik, iya. Dan Pak Alex ini biasanya kalau orang itu berpikiran kalau kita naik haji itu nunggu kalau tua nih Pak ya. Kadang kita masih mungkin punya keluarga anaknya kecil-kecil gitu ya. Mungkin Bu Alex juga sempat mengalami hal seperti itu. Gimana tuh Pak? Nunggu saya tuh masih belum bisa baca Al-Quran, masih banyak kekurangan saya, ini aja belum hafal, doa ini belum hafal. Gimana tuh Pak Alex? Masya Allah, inilah Mbak, fakta yang memang terjadi di masyarakat kita kayak gitu. Mahasiswa saya pada waktu bimbingan kita tanya, Dek sudah haji belum? Kemarin aja saya tuh ditawarin ibu nggak mau Pak. Lah kenapa? Oh saya masih muda kayak begini suruh haji. Masya Allah, ini ibunya udah punya uang, sudah punya rezeki, ditawarin jawabannya dengan Gratis santainya. lagi. Allahu Akbar, ini dia nggak sadar rukun itu apa sih konsekuensinya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Pak, disambung lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Haji Muhtarom. Bapak Muharram di Gubuk di Gubuk Purwodadi. Gimana Bapak kemarin Lebaran rame Pak? Mau tanya alamatnya itu di mana? Monggo. Alamat ini ya pendaftaran ya Pak ya? Ya. Oke, silahkan. Nah, Bapak itu bisa dilihat di running tag ya, tag yang berjalan. Kalau enggak Pak, Jalan Sri Katon Tengah nomor 28 Semarang. Nomor HP saya 081228711112. Itu rumah saya pribadi Pak, saya manfaatkan untuk melayani calon tamu Allah. Saking kepenginnya saya menghamba kepada Allah. Jadi itu rumah pribadi. Baik, ya. Monggo jadi Pak langsung segera saja daftar mendaftar ya. Baik, itu adalah Pak. Dalam? Biayanya pun pinten? Kalau untuk DP 3,5 juta Pak. Iya. 3,5 juta. Tapi kalau Bapak total dalam keseluruhan total 15,4. Oh gitu. Iya, 15,4 juta. Iya. Bapak bisa cash, bisa dicicil atau bisa ngajak orang, enggak usah bayar kalau ngajak orang. Iya. Iya, dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung daftar saja. Karena Pak Alex ini adalah perwakilan cabang Semarang, PT Armina Reka Perdana. Dan tadi dikatakan bisa dicicil nih Pak. Ya. Kalau cicilan itu kadang orang berpikiran bahwa, aduh ini gaji saya sekian, nanti takutnya nggak bisa nyicil. Ini gimana kalau PT Armina? Nah, jadi sekali lagi kita yakin atas maha kayanya Allah. Allah itu ya Ghani ya Mughni. Kita nyicil maksa ndak apa-apa. Kita aja kalau beli mobil juga ngoyo. Beli rumah ngoyo, takut beli disita. ngoyo. Waduh. Tapi kenapa untuk menyempurnakan Islam kita nggak mau ngoyo? Nyicil aja udah pokoknya. Tapi diberi kemudahan nggak Pak PT Armina kita mencicil? Iya, jadi kita minimal 500 Bapak. Untuk setiap bulannya terserah, mau seminggu sekali boleh, mau 2 minggu sekali boleh, tapi nominal yang masuk minimal 500 seper bulan. Terserah, seminggu sekali boleh, dua minggu sekali boleh, pokoknya nominalnya 500 Mbak. Tapi kalau misalnya bulan ini kita sama sekali nggak bisa nyicil, gimana? Apa-apa, nggak masalah. Mau sampai kapanpun misalnya kita memang lagi nggak punya uang terus sampai setahun 2 tahun itu DP ya utuh. DP utuh, cicilan kita bisa kalau pas kita ada kelegaan gitu, jadi nggak terikat sekian. Tapi minimal 500. Minimal pokoknya nominalnya 500. Ketika kita menyetorkan cicilan kita minimal 500. Kalau baru punya 100 ya taruh bawah bantal dulu lah. Takut nanti dikit pasti taruhnya ya yang. Oke. Ya kita sambung lagi nih Pak yang tadi. Ketika kita merasa bahwa saya ini
belum bisa baca Al-Quran, saya ini masih belum hafal doa-doa. Nanti kalau di sana gimana gitu? Gimana nih Pak? Ya justru itulah Mbak. Ini haji itu juga tidak dipersyaratkan sudah bisa baca Al-Quran. Tidak ada loh Mbak. Syarat haji sudah bisa baca Al-Quran tidak ada. Kemarin saya dapat cerita Mbak, ada salah seorang mu'alaf yang barusan saja dia masuk Islam, sama sekali belum bisa baca apa-apa, tapi dengan niat hati yang tulus, dia berangkat ke Baitullah tanpa bekal ilmu agama yang cukup, baca Al-Quran belum bisa, mu'alaf Mbak, asli mu'alaf. Sampai sana dia nangis karena apa? Begitu melihat kebesaran Allah yang nggak ada di dunia manapun. Zam-zam, air yang nggak pernah surut ya, diminum jutaan orang, dibawa pulang oleh-oleh, ribuan liter, jutaan liter, langsung diminum ya, itu nggak usah pakai dari keran. Rasanya lain Mbak. Zam-zam itu air yang terpapar zikir sepanjang masa tanpa jeda, hanya satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia, didoakan orang seluruh dunia. Nah, apalagi kita minumnya sambil menghadap Ka'bah. Masya Allah, nikmatnya itu ya Allah. Jadi sudah jangan mikir apapun. Kadang setan itu loh Mbak, ganggu kita dengan cara kayak begitu. Kamu belum baca Al-Quran, belum bisa, kamu belum, nggak usah berangkat, kamu itu percuma, nanti sampai sana ngapain, kamu malah nggak sah hajimu, nggak sah umroh. Itu setan semua. Tapi nanti bacaannya di sana apa nih Pak? Kalau misalnya kita belum bisa menghafalkan, misalnya ini susah gitu menghafalkan doa-doa, bebas bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia boleh, itu buku panduan ya, buku, tapi tidak mewajibkan harus baca itu. Kita bebas baca apapun, bahasa Indonesia boleh. Zikir begitu juga boleh. Zikir boleh, tasbih boleh, tahmid boleh, begitu, apapun jadi, boleh. Baik, tidak ada alasan lagi setan disingkirkan. Setan harus disingkirkan. Gitu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Nurmanto dari Pemalang, Bu. Silahkan Bapak pertanyaannya dari Pemalang. Mau bertanya dengan Bapak Dr. Alex ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Kalau pada nyun perso, Pak, minta informasi. Kami memang untuk Islamnya belum begitu mendalam. Seperti tadi penanya awal itu untuk tidak bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah ini untuk umroh ini memang barangkali perlu disampaikan kira-kira kegiatan apa saja umroh yang ada di sana, dan mungkin apa berkaitan dengan haji, bedanya bagaimana, sehingga kami nanti dari awal ini akan mempersiapkan. Baik. Oke, begitu, terima kasih pertanyaannya Bapak Nurmanto di Pemalang. Jadi mungkin yang ini ya Pak ya, jadi perbedaan antara umroh dengan haji begitu bisa di Bapak. Jadi kegiatannya di sana itu kalau umroh, jadi mulai dari niat, kemudian kita pakai baju ihram dulu, kemudian kita niat, terus kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf Bapak, kemudian kita sa'i dan tahalul, itu umroh. Bedanya dengan haji, kalau haji itu ada tambahan, yaitu kita wukuf di Arafah, haji Arafah, haji itu Arafah. Jadi kita wukuf di Arafah, setelah itu kita mabit di Musdalifah, di Mina, kemudian melontar jumroh, itu bedanya. Dan kalau haji itu setahun sekali, kalau umroh bisa setiap saat. Sehingga Bapak jangan khawatir, yang penting bisa sholat. Ya, yang nggak bisa dirubah bahasanya itu sholat, ya, nggak boleh. Tapi kalau doa pada saat kita melakukan tawaf, sa'i, melontar, itu semua boleh dengan bahasa Indonesia. Ya. Baik Bapak, semoga jawabannya memuaskan. Jadi memang kalau umroh itu cenderung kita juga bisa mendalami semua kayak dari Madinah begitu kan? Dari Madinah ke Mekah, terus lanjut lagi kemana Pak kalau selanjutnya? Kalau haji ditambah ke Arafah dan Mina. Arafah dan Mina untuk haji ya ke Mina. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di sini, jadi jangan kemana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam program Menuju Baitullah, dan kami membuka kesempatan masih bagi Anda di 6707500 untuk menyampaikan pertanyaan bagi narasumber kita di sini. Ya, dan Ibu Alex nih, Ibu, kalau tadi dikatakan bahwa yang memicu kita kadang-kadang kesel gitu-gitu, ada faktor cuaca juga. Nah, cuaca di sana kayak apa sih perbedaannya dengan Indonesia nih, Ibu?
yang pasti di sana cuacanya tuh sangat ekstrim, Mbak. Ekstrim? Beda banget sama Indonesia. Yang pertama tuh suhu ya. Suhu kalau di Indonesia kan rata-rata maksimal 30 derajat. Iya. Kalau di sana tuh lebih tinggi, bisa 10 sampai 20 selisihnya. Berarti Jadi 40 sampai 50 tuh Wow. bisa. Nah, dengan suhu yang panas banget itu tentunya kita juga harus mensiasati untuk ini ya, melindungi. Nah, bagaimana nih Ibu sebagai dokter kecantikan nih? Ada tips-tipsnya supaya yang kulitnya pertama sehat? pasti kalau dengan suhu yang tinggi seperti itu kita harus pakai pelindung. Pelindung itu bisa berupa topi, payung, atau mungkin bisa juga sunblock. Nah, untuk di sana itu dengan cuaca seperti itu, sunblock yang dianjurkan minimal memang sunblock SPF 30, bisa lebih dari itu. Terus selain suhu yang tinggi juga kelembaban di sana tuh sangat rendah, beda sama gitu. Indonesia. Beda ya? Kalau di Indonesia bisa 30-an, kalau di sana hanya 25 ya. Jadi bisa mengeringkan kulit. Jadi kulit tuh cepat kering, gampang pecah-pecah. Nah, itu kita bisa mensiasatinya dengan memakai pelembab. Pelembab itu bisa pelembab bibir, pelembab wajah, pelembab pupuh ya. Terus selain itu juga bisa dikompensasi dengan banyak minum. Jadi selain pelindung perawatan dari luar, kita dari dalam tuh harus banyak minum karena untuk mengkompensasi Kelembapan biar kita itu tidak ya? dehidrasi juga. Biar tidak dehidrasi. Baik. Ya, dan memang kalau tadi kita berbicara masalah bagaimana mewujudkan mimpi kita, begitu ya. Bisa melalui properti katanya tadi Pak ya? Bisa. Jadi Allah itu memberi rezeki dari arah yang nggak terduga. Iya. Karena ini ada di Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini haji ini tujuannya kita menyempurnakan Islam kita untuk menjadi muttaqin. Janji Allah, orang yang bertakwa itu diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tak terduga. Termasuk salah satunya Armina dan properti. Properti ini luar biasa, Mbak, Bapak Ibu pemirsa TVRI. Saya berkali-kali membuktikan ternyata properti itu tanah kita, tanah orang bisa menjadi sarana kita menuju ke Baitullah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada properti bisa diinformasikan ke kami. Insya Allah nanti kita bisa olah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sarana Bapak dan Ibu untuk menuju ke Baitullah. Jadi apapun begitu ya, Anda memiliki tanah, karena tanah itu milik Allah, Milik begitu Allah. ya. Kita bisa mungkin Anda juga ingin mempelajari ilmunya dari Dokter Alek karena yang sempat kita berbincang-bincang ya Ibu ya. Memang kebanyakan dari properti bisa bisa umrohnya sebelum ketemu sama Armina pemirsa, dan bagi Ibu sendiri juga ada selain sebagai dokter juga ini bisnis butik busana muslim. Seperti yang saya pakai ini pemirsa. Ini dari butiknya Ibu Dokter Alex ini. Gimana Ibu? Ini tempatnya di mana? Bisa dipromosiin mumpung Sama nih. seperti alamat kantor cabangnya Armina Rika, Srikaton Tengah 28. Jalan Srikaton Tengah 28. Ini kan abis Idul Fitri ya. Biasanya ada acara halal bihalal. Nah, kalau mau cari busana muslim yang trendy, Islami, bisa cantik seperti Ibu Dokter Siti di sini. Dan Mbak Rika juga. Makasih. Wah, langsung saja datang ya. Butiknya namanya apa Ibu? Mama Hadan Muslim Fashion. Wah, baik. Dan ini juga syiar juga Ibu ya? Syiar juga, benar. Pokoknya apapun yang kita lakukan tuh insya Allah kita niatkan untuk syiar. Untuk syiar, Islam. begitu. Dan saya juga sempat udah ke butiknya juga, udah milih-milih. Ini saya milih, ini pemirsa. Iya, dan banyak sekali model-model yang sangat trendy sekali. Baik, iya. Dan Bapak Alex, sebelum kita berpisah nih dalam program Menuju Baitullah, ada mungkin pesan-pesan bagi para pemirsa TVRI Jawa Tengah? Iya, pemirsa TVRI Jawa Tengah yang kami cintai. Alhamdulillah rencananya ini kita akan melakukan umroh bersama berbarengan dengan masyarakat Semarang, Jawa Tengah sekitar bulan Maret ya. Jadi diawali dari sekarang, kan masih cukup waktu. Mau konsultasi masalah umroh. Oke. Baik, ada yang masuk telepon? Ya. Iya, oke, kita jawab sebentar. Ya, dengan Ibu siapa? Cepat saja Ibu, langsung pertanyaannya. Bu Sulastri. Ibu Sulastri, pertanyaan langsung Ibu. Iya, itu doanya umroh itu sekas mungkin bagaimana Pak Haji Alex? Caranya, ya. Baik, iya terima kasih. Ya. Caranya umroh secepat mungkin. Doanya tadi kan? Dengan doa? Ya, doa tadi sudah Ibu, Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Yang dicatat ya Ibu ya. Segera diamalkan setiap habis sholat sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Artinya ya Allah, sampaikanlah aku atau kita pada ziarah di Makkah dan Madinah khususnya untuk haji dan umroh. Kesimpulannya sekarang ini masih ada waktu untuk siap-siap menuju Maret. Kita rencanakan umroh bareng bersama-sama. Ada ratusan orang mudah-mudahan yang dari Semarang dan dari Blora dan dari Jawa Tengah. Kita awali dari sekarang, segera punya niat, ikhtiari, doa, kemudian kita bisa daftar, bisa pakai uang, bisa enggak, pasti yakin bahwa
sesuai dengan janji Allah. Kalau untuk urusan takwa, Allah memberikan jalan keluar yang tak terduga dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari inilah kita yakin, insya Allah diawali dari sekarang, diikhtiari dari sekarang. Mudah-mudahan kita bulan Maret nanti bisa umroh bebarengan bersama saya, dan saya siap membimbing maupun memfasilitasi medisnya bersama istri. Jadi yang ada sakitnya, ada apa, insya Allah kita siap melayani. Jadi selalu motivasi saya beribadah dan melayani tamu Allah. Baik. Itu Mbak Rika. Iya, dan kita sudah ada. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan ada umroh bareng-bareng ya, bulan Maret ini. Jadi bagi ibu tadi yang terakhir juga menelpon, doanya ibu semoga juga bisa bareng-bareng ya bulan Maret nanti, dan semoga saya juga bisa ikut, amin ya rabbal alamin. Dan semoga pemirsa tayangan di hari ini dapat membuat hati kita tergerak dan kita bisa dikabulkan mimpi kita untuk menjadi tamu-tamu Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali sudah hadir di sini, dan pemirsa sampai jumpa lagi di episode mendatang dari Menuju Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.